Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila dengan NPM 2121020081. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 9 dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang berjudul Objek dan Subjek Hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-takhyir, dan al-wadi. Yang berhubungan dengan khitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut khitab sebagai al-mukhatabih, yakni produk dari khitab yang merupakan perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtiqa atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksa disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Al-takhyir fakultatif ialah apabila hakim memberi pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu satu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua ada nadob, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zonni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal lainnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain musabab, atau sebagai syarat lain masyhur, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wadi dibagi menjadi tiga, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqqah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-masyaqqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-taqat. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan ijtihad, ialah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin menggunakan akal dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezoniannya, dan yang terakhir hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah diamalkan. Baiklah, sekian dari presentasi untuk materi pertemuan 9 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.